Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Segenap para habaib, para dzurriyyat Rasul yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan beliau-beliau panjang umur, sehat afiat. Begitu juga para pewaris Nabi Muhammad, para ulama, para tokoh agama yang juga sama-sama kita doakan semoga beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiat. Begitu juga keluarga besar Sahibul Haul Guru Jamaluddin, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan kepada mereka dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari perkumpulan yang mulia ini melainkan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiat, istiqamah di dalam ketaatan, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berkumpul di malam yang mulia ini sama-sama mengingat Allah. Sama-sama kita berkumpul bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama-sama kita berkumpul di dalam mengenang wafatnya seseorang hamba daripada hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghabiskan waktunya di dalam ketaatan kepada Allah, sehingga Sahibul Haul termasuk orang yang beruntung sebagaimana yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tuba liman mata wa ma matat hasanatuh. Nabi Muhammad bersabda di dalam sebuah hadis, beruntung orang yang telah wafat namun kebaikannya tidak ikut sirna. Beruntung, kata Nabi Muhammad, siapa yang beruntung? Liman mat, bagi orang yang telah wafat. Wah, kita semua tahu bahwasanya tidak ada manusia yang hidup di permukaan bumi ini selama-lamanya. Semuanya bakal sampai di dalam titik terakhirnya, yaitu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun ketahuilah, di sini ada orang-orang yang disebut sama Nabi Muhammad, tuba liman mata wa ma matat hasanatuh. Beruntung, kata Nabi Muhammad, orang yang telah meninggal dunia namun kebaikan yang dia lakukan selama hidup tidak ikut sirna dengan kematian mereka. Sebaliknya, wailun liman mata wa ma matat sayyi'atuh. Sungguh sial, sungguh celaka, sungguh binasa. Tahu siapa yang sial? Tahukah siapa yang binasa? Yang binasa adalah mereka yang meninggal dunia namun kejahatannya masih diingat oleh orang lain. Dari karenanya perkumpulan semacam ini mengingatkan kita kepada sesuatu yang pasti akan kita temui bersama, yaitu adalah kematian. Dari karenanya pernah diceritakan suatu hari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya lewat di hadapan beliau satu jenazah. Kata Nabi Muhammad, ketika lewat satu jenazah di hadapan beliau, beliau mengatakan mustarih au mustarah minhu. Ini jenazah
bisa jadi jenazah yang mustarih. Apa itu mustarih? Yaitu dia yang sedang mendapatkan kenikmatan, yang dia mendapatkan kebahagiaan, yang dia sedang dalam sebuah kesenangan. Au mustarah minhu, atau orang ini jenazah yang mana orang lain bahagia darinya. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu?" Wahai Nabi Muhammad, apa yang dimaksud dengan mustarih dan apa yang dimaksud dengan mustarah minhu? Kata Nabi Muhammad, "Ammal abdul mu'min, adapun hamba Allah yang hidup di dunia ini bermodalkan taqwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kematian baginya adalah sebuah kebahagiaan. Dia sedang terlepas dari penatnya dunia. Dia sedang terlepas dari lelahnya dunia menuju indahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba Allah pendosa yang dia tidak faham tujuan apa dia diciptakan di dunia ini, yang dia tidak mengerti apa tujuan hidup di dunia ini, sehingga dia hidup penuh dengan memperturutkan syahwat, memperturutkan nafsunya, sehingga mengabaikan ketaatan, melanggar segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sedikit mengganggu hamba Allah, mengganggu makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kematiannya membahagiakan orang lain. Sehingga kematiannya membahagiakan orang lain. Dari karenanya dikatakan oleh sebagian syair bahwasanya waladatka ummuka ya bna adam bakiya. Engkau dilahirkan wahai manusia dalam keadaan menangis. Ini kita semua dilahirkan dalam keadaan menangis. Waladatka ummuka ya bna adam bakiya wan nas haulaka yadhakuna surura. Sedangkan manusia ketika kita dilahirkan, orang yang ada di sekeliling kita, baik keluarga kita atau teman kita atau sahabat kita, semua sanak famili kita, wan nas haulaka yadhakuna surura. Mereka gembira atas kelahiran kita. Nah, kemudian pesan para ulama, fa'mal liyaumin, pesan oleh para ulama yaitu bahwasanya beramallah kalian. Tuh kita ketika dilahirkan dalam keadaan menangis, sedangkan orang yang di sekitar kita bahagia, tertawa. Fa'mal liyaumin, maka pesan dari para ulama, fa'mal liyaumin antakuna idza bakau, maka hendaklah kalian beramal untuk suatu hari yang pasti akan datang kepada kalian ketika mereka menangisi hari kematianmu, engkau dalam keadaan dhahikan masrura, engkau dalam keadaan tersenyum bahagia. Orang yang ditinggalkan menangis dan kita dalam keadaan bahagia, itu semua adalah tidak mungkin kita capai melainkan dengan kita menteladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketahuilah wahai saudara sekalian, kita diciptakan oleh Allah di dunia ini bukan tidak ada tujuan. Kita hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Ada kehidupan setelah dunia, ada keabadian setelah hidup yang fana ini. Dari karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah suatu hari datang Jibril kepada beliau. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi kita Muhammad, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Tapi ingat, bagaimanapun engkau hidup di dunia ini, titik terakhirmu adalah kematian. Ishma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Silahkan engkau mencintai siapapun yang ingin kau cintai, sayangi siapapun yang ingin kau sayangi, namun ingat, kematian akan memisahkan engkau dari orang yang kau cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih, dan beramallah sesukamu, ingat perbuatan yang kau lakukan akan engkau terima balasannya.
In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan akan kembali ke dalam diri kalian. Wa in asatum falaha. Jika kalian melakukan sebuah kejahatan, maka akibatnya akan kalian terima. Dan ketahuilah, tidak ada kebaikan yang kita lakukan karena Allah itu bakal dilupakan dan diabaikan. Begitu juga sebaliknya, tidak ada kejahatan yang dilakukan sekecil apapun, itu semuanya dilupakan oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang kau lakukan, engkau akan menerima balasannya. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang engkau lakukan selama di dunia, meskipun selama di dunia engkau terlepas dari jeratan hukum dunia, namun kejahatan yang kau lakukan tidak akan pernah melepaskanmu daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya kita yang berkumpul pada malam hari ini, baik yang menyaksikan acara pada malam hari ini secara online, ketahuilah kita hidup di dunia ada tujuan. Hidup di dunia dan Allah menciptakan kita tidak ada sia-sia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Dalam Al-Quran, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian dalam keadaan sia-sia, tidak ada tujuan? Wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian kalian tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Semuanya kita diciptakan di permukaan bumi ini. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan diciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, baik itu jin, baik itu manusia, melainkan semuanya adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada sebuah visi dan misi untuk agar kita nantinya mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di negeri akhirat. Ini sahibul haul, Guru Jamaluddin. Beliau telah menghabiskan waktunya di dalam menghambakan diri kepada Allah. Sehingga lihat balasannya. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan kebaikan yang dulunya dilakukan oleh seorang hamba selama di dunia? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ganjaran orang yang tulus berbuat baik kepada Allah. Ini yang kita tiru. Perkumpulan haul semacam ini, dari kemarin Rajab ada haul, Sya'ban ada haul, Ramadan ada haul, kemudian Syawal, terus setiap bulannya kita di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Masya Allah, haul demi haul. Haul ulama fulan, haul guru fulan, haul syekh fulan, haul muallim fulan, haul ulamanya fulan, haul wali fulan, haul syarifah fulan. Sekarang pertanyaannya, kita yang sering diingatkan dengan peringatan haul semacam ini, yang kita tanyakan, pembelajaran apa yang kita ambil dari perkumpulan yang mulia ini? Beliau sahibul haul, Guru Jamaluddin, telah terlepas dari penatnya dunia, telah terlepas dari capeknya dunia menuju mendapatkan rahmat teragung dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kubur beliau dijadikan kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tinggal kita yang ditinggalkan oleh para ulama kita, para habaib kita, para masyayikh kita, para aulia kita. Kita kepengen sampai seperti apa yang mereka capai. Namun tahukah, kita tidak mungkin sampai kepada apa yang mereka capai melainkan dengan kita benar-benar menteladani mereka. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul Maulid, beliau mengatakan di dalam qasidahnya, fasa' fima sa'au washrab ma'al gammahum alla yahbuka rabbuk mithil ma qad habahum. Apa yang mereka lakukan, kerjakan. Apa yang mereka amalkan, tiru. Untuk apa? Untuk kalian menggapai apa yang mereka capai.
untuk kalian menemukan apa yang mereka dapatkan. Apa yang mereka dapatkan? Alla yahbuka rabbuk mithil ma qad habahum, agar kalian mendapatkan cintanya Allah sebagaimana mereka pun dicintai oleh Allah. Ini yang kita harapkan. Kalau hanya sekedar hadir haul, mengenang, maka dari karenanya tadi disebutkan sekelumit daripada tentang kehidupan sahibul haul, Guru Jamaluddin. Itu semua bukan untuk pamer, bukan untuk menyombongkan, bukan untuk membanggakan, akan tetapi itu semua adalah bagaimana Allah memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran, yaitu Allah berfirman, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan siapa yang diikuti? Jalan orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka para aulia, para salihin, para ulama, mereka adalah orang-orang yang telah diberikan hidayat oleh Allah. Maka dengan hidayat mereka tersebut ikutilah. Ikutilah dengan hidayat mereka tersebut. Jangan kita tengok kanan kiri dan lain sebagainya. Wabil khusus kita yang berada di akhir zaman, berapa banyak ajaran-ajaran, berapa banyak pemahaman-pemahaman, berapa banyak persepsi-persepsi, berapa banyak di sana opini-opini yang menggiring kita kepada sebuah kebingungan. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh guru-guru kita? Apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita? Ikuti mereka. Ikuti mereka, dan ini adalah anjuran dari Al-Quran. Dari karenanya dibacakan, disebut tentang manaqib beliau, tidak lain adalah melainkan agar kita di sana ingin mengikuti apa yang kita mampu dari apa yang telah mereka tempuh, agar kita mampu mencapai apa yang mereka dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang senantiasa berjalan di jalannya para aulia was salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Ketahuilah saudara sekalian bahwasanya sebagaimana yang kita sebutkan, kita hidup di dunia diciptakan tidak hanya untuk sekedar senang-senang, bukan hanya sekedar untuk memperturutkan hawa nafsu, bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan dunia. Tidak itu, namun tujuan kita diciptakan di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penghambaan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah, itulah yang menjadikan seseorang itu mulia. Dari karenanya syaitan laknatullah alaih tidak akan pernah membiarkan umat Nabi Muhammad istiqamah dalam melakukan ketaatan. Syaitan laknatullah alaih tidak akan pernah membiarkan ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berbagai macam faktor-faktor yang menjadikan orang berat melakukan ibadah, berbagai macam faktor yang menjadikan orang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah di antara faktor yang menjadikan seseorang berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah al-jahl. Apa itu al-jahl? Kebodohan. Bukan bodoh urusan dunia, bukan tidak mengerti urusan hitung menghitung, tidak. Akan tetapi kebodohan di sini adalah sebuah bala bencana yang sangat besar, yaitu adalah kebodohan tentang ilmu agama. Kebodohan tentang ilmu agama yang merupakan ilmu adalah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat para ulama kita, sahibul haul pada khususnya, beliau tidaklah melakukan kebaikan melainkan karena ilmu pengetahuan. Seseorang tidak akan pernah mampu untuk melakukan ibadah penghambaan kepada Allah melainkan didasari dengan ilmu pengetahuan. Walhamdulillah, kita di Banjarmasin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berapa banyak majalis baik yang diselenggarakan di rumah ulama tersebut, atau masjid yang mengadakan majlis, atau musalla yang mengadakan pengajian, yang semuanya adalah dibagikan warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketahuilah, Nabi Muhammad tidak meninggalkan warisan harta. Nabi Muhammad tidak meninggalkan warisan emas.
Nabi Muhammad tidak meninggalkan warisan perak atau tanah ataupun dari harta benda dunia. Terlalu hina harta benda dunia dijadikan sebagai peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tahukah peninggalan terindah Nabi Muhammad bin Abdullah adalah ilmu pengetahuan agama yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, yang menjadikan kita semakin kenal dengan diri kita, yang menjadikan kita semakin mengetahui arti kehidupan di dunia ini. Karena kebodohan orang berpaling dari Allah. Karena kebodohan orang berat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mumpung masih ada para ulama, ambil ilmunya. Hadiri majlisnya. Ambil keberkahan ketika mereka belajar dengan gurunya, karena mereka punya guru, gurunya punya guru, gurunya pun juga punya guru, sehingga sanad rantaian keguruan tersebut senantiasa menyambung dari guru ke guru sampai ke guru pertama, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah tanpa didasari dengan ilmu tidak akan pernah diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ilmu kalau tidak diamalkan itu adalah merupakan sesuatu yang omong kosong. Dari karenanya amalkan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Lihat, Sahibul Haul punya akhlak yang sangat luar biasa. Seseorang menjadi berharga karena akhlaknya, bukan karena parasnya, bukan karena materinya, bukan karena jabatannya. Seseorang menjadi terhormat adalah karena akhlaknya. Dan karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dipuji di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bagaimana di sana berfirman di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad adalah orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Apa gunanya paras yang tampan dan cantik, kemudian uang yang banyak, kekayaan yang melimpah, jabatan yang begitu tinggi, kalau engkau tidak pernah mempunyai tata krama sekalipun? Hadzal jahl. Kemudian yang kedua, dari karenanya obati itu semua dengan kita hadir majlis, mendengarkan apa maunya Allah dari kita, apa maunya Rasulullah dari kita, agar kita menjalani kehidupan dunia ini di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang menjadikan kita berat melakukan ketaatan, yang menjadikan kita malas dalam beribadah, tahu apa? Yaitu adalah dhaful iman, lemahnya keimanan. Orang hidup selama masih ada iman di dalam hatinya, kehidupannya akan mengantarkannya ke dalam surga. Namun tahukah ketika seseorang hidup di dalam hatinya tidak ada cahaya iman, tidak ada cahaya taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun terhormatnya orang tersebut di dunia, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, maka pada akhirnya orang tersebut akan disiksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dihindarkan dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya salah satu cara untuk agar keimanan kita semakin naik yaitu dengan hadirnya kita di majelis semacam ini, dengan membaca Al-Qur'an, dengan merenungkan isi kandungan Al-Qur'an baik yang tersirat ataupun yang tersurat, dengan kita istiqamah melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa perkara tersebut. Begitu juga dengan tafakkur, merenung terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan menambahkan kualitas keimanan kita. Rasul tidak takut umatnya jatuh fakir. Yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad adalah ketika umatnya hidup fakir keimanan, sehingga fakirnya iman menjadikan dia takut akan kefakiran. Nah, mudah-mudahan kita, Allahumma hyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna fi zumrati ahlil iman. Dari karenanya tadi Maulid Syekh Muhammad Al-Azabi beliau mengatakan di dalam doanya, wa bihilyatil iman halli qulubana walaha bi anwaril ma'arifi as'ida. Di antara doa yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Azabi, di dalam doanya beliau mengatakan wa bihilyatil iman, dan dengan keindahan iman, dengan pakaian indah keimanan, halli qulubana, hiasi hati kami.
Hati orang yang beriman akan mudah mengayomi orang lain. Tidak pernah merasa dirinya lebih hebat dari pelaku maksiat. Hati yang dipenuhi dengan iman akan menunjukkan sikap kasih sayang kepada setiap siapapun yang beliau temui. Wa bihilyatil iman halli qulubana walaha bi anwaril ma'arifi as'ida, dan berikan keberuntungan hati kami agar senantiasa terpancar cahaya ma'rifat kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita diberikan cahaya iman dan cahaya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya tuh ingat, jangan sampai ini iman kita menurun. Dan iman itu yazid wa yangus. Iman itu terkadang menurun, terkadang naik, terkadang menurun, terkadang naik, tergantung dengan siapa kita duduk, tergantung apa yang kita dengar, tergantung apa yang kita lihat, tergantung apa yang masuk ke dalam pemikiran kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yang membuat kita berat untuk melakukan ketaatan, malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah tulul amal, yaitu merasa hidup ini masih lama. Sedangkan kematian adalah suatu perkara yang pasti kita rasakan bersama. Dan kematian tidak datang di waktu tertentu, dalam keadaan tertentu, di usia tertentu, dan di tempat yang tertentu. Jika dia datang, tidak satupun yang mampu menunda kedatangannya tersebut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang telah datang, tidak ada satupun orang yang mampu untuk menunda ajalnya, dan demikian juga tidak ada yang mampu untuk mendahulukan ajal tersebut. Kematian pasti kita alami bersama. Namun yang kita pertanyakan adalah persiapan apa yang telah kita siapkan untuk menyambut kematian. Beliau sahibul haul, Guru Jamaluddin, telah pergi meninggalkan kita. Apakah kita tidak seperti beliau? Kita bakal seperti beliau. Kita bakal seperti beliau. Pertanyaannya, bagaimana keadaan kita ketika wafat? Pertanyaan yang saat ini ada di dalam benak kita, sebenarnya jawabannya ada. Karena tidak ada pertanyaan, melainkan pasti ada jawabannya. Bagaimana keadaan kita ketika wafat? Jawabannya udah dijawab sama Nabi Muhammad 14 abad yang telah silam. Apa kata beliau? Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang bakal meninggal dunia. Keadaan seseorang ketika meninggal dunia tergantung kebiasaannya setiap hari. Kita kepengen meninggal dunia dalam keadaan sujud, maka biasakan untuk sujud. Kita ingin meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran, biasakan dalam membaca Al-Quran. Kita kepengen meninggal dunia dalam keadaan berdoa kepada Allah, biasakan kita senantiasa meminta, memohon kepada Allah. Ala kulli hal, apabila kita ingin meninggal dunia dalam keadaan yang mulia, biasakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang mulia di sisi Allah. Dan jika kita tidak ingin meninggal dunia dalam keadaan hina, hindari kehinaan tersebut. Lihat, ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan membantu orang lain. Memang kebiasaannya suka membantu orang lain. Ada orang yang meninggal dunia ketika dia baca Al-Quran, subhanallah, akhir ayat dia baca Al-Quran, dia meninggal dunia dalam keadaan indah yang semacam itu. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena ketahuilah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala pencapaian dunia tidak ada artinya kalau engkau meninggal dunia dalam keadaan hina. Segala kemuliaan dunia, pencapaian dunia, segala popularitas dunia itu tidak ada artinya kalau engkau meninggal dunia dalam keadaan hina. Dari karenanya, ingin meninggal dalam keadaan mulia, biasakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang mulia. Dan yang terakhir, yang menjadikan kita berat melakukan ketaatan, tidak memahami arti hidup di dunia ini. Tahu kenapa? Karena di dalam diri kita masih banyak sesuatu yang mana di sana kita memakan daripada makanan yang syubhat, apalagi yang haram. Karena kecintaan dunia yang menguasai hati dan otak kita, sehingga tidak bisa lagi membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana transaksi yang diridhai oleh Allah, mana usaha yang dimurkai oleh Allah, mana pekerjaan yang diridhai oleh Allah, mana usaha yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya kita memohon kepada Allah di perkumpulan yang mulia ini, yang mana kita dikumpulkan dengan para habaib, para ulama, dan yang hadir di sini semuanya adalah mempunyai
kebersihan hati. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, mengabulkan segala hajat kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang berjalan di jalannya para aulia, di jalannya para salihin, di jalannya para muttaqin, di jalannya orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menghindarkan dan menjauhkan kita semua dari malapetaka dan mara bahaya. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi penyebab nantinya kita besok berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya ceramah agama atau tausiah tadi, maka berakhirlah rangkaian acara haul yang kelima ayahanda kami Guru Jamaluddin. Kami atas nama keluarga besar sekali mengucapkan mohon maaf, minta reda, minta halal kepada pian seberataan kalau ada kekurangan dan kehilapan daripada kami. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya marilah sama-sama kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.